Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnadi Maulana dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mampu memberikan visi dan arahan yang jelas, tetapi juga memotivasi dan memberdayakan timnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengantar ini kita akan menjelajahi definisi kepemimpinan, penanyaan dalam manajemen, serta berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi. Dengan memahami konsep-konsep dasar kepemimpinan, diharapkan para pemimpin dapat mengembangkan diri dan membawa organisasi mencapai suksesan yang berkelanjutan. Kemudian definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengetahui dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif dapat menginspirasi tim, membuat keputusan strategis, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Kemudian definisi menurut ahli. Menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan adalah proses motivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lisa dan Patrick, mendefinisikan kepemimpinan sebagai upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadamkan kebutuhan individu untuk berkembang dengan tujuan organisasi. Kemudian sedangkan menurut Peterson, kepemimpinan merupakan kreativitas yang berkelanjutan dengan pemahaman dan penyesuaian masalah internal dan eksternal organisasi. Secara umum, definisi-definisi tersebut menekankan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi dan memberdayakan orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, serta kepekaan dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Kemudian peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam manajemen organisasi. Pemimpin yang paling efektif dapat memotivasi tim, mengambil keputusan strategis, dan mengkoordinasi sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Mereka menjadi panutan bagi karyawan yang membimbing mereka untuk bekerja secara koordinatif. Selain itu, peran utama seorang pemimpin adalah menjadi visioner yang mampu melihat potensi masa depan organisasi. Dengan visi yang jelas dan inspiratif, pemimpin dapat mengarahkan karyawan untuk bekerja secara terorganisasi dan termotivasi mencapai tujuannya strategis. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai komunikator yang efektif, mampu menyampaikan pesan, ide, arahan dengan cara yang dipahami dan diterima oleh seluruh anggota tim. Tak kalah penting, pemimpin yang baik juga bertindak sebagai motivator yang membangkitkan semangat, antusiasme, dan rasa memiliki dari setiap karyawan. Dengan memberikan dukungan, pengakuan, dan kesempatan yang untuk berkembang, pemimpin dapat mendorong produktivitas dan inovasi dalam organisasi lebih lanjut. Dalam situasi yang kompleks, seorang pemimpin harus berperan sebagai problem solver yang mampu mengidentifikasi isu-isu krisis dan menganalisis alternatif solusi. Kemudian adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 3, yaitu gaya autokratik, gaya demokratik, dan gaya bebas terkendali. Gaya autokratik adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan perintah dan meminta bawahannya untuk mematuhinya. Dalam ini, pemimpin cenderung bersifat otoriter, membuat keputusan secara sepihak, dan mengharapkan kebutuhan mutlak dari karyawannya. Gaya ini biasanya efektif diterapkan pada organisasi dengan struktur hierarki yang kuat dan tugasnya yaitu tersendiri. Kemudian adalah gaya demokratik, adalah pemimpin yang meminta masukan dari bawahan sebelum mengambil keputusan, namun tetap menggunakan wewenangnya dalam pengembalian keputusan akhir. Kemudian gaya bebas terkendali adalah pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai konsultan bawahan dan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Kemudian karakteristik pemimpin yang efektif. Karakteristik yang pertama yaitu visioner, memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk berkomunikasi serta mewujudkannya. Karismatik, mampu menginspirasi dan memotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pengambil keputusan, berani mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Komunikator andal, mampu menyampaikan ide dan gagasan cerdas, efektif, dan persuasif. Kemudian pemecah masalah,
cakap dalam mengendalikan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kemudian adalah notasi gaya kepemimpinan, yaitu ada instructing, yaitu pemimpin memberikan instruksi jelas dan mengawasi pelaksanaan dengan ketat serta menggawe mereka tidak memenuhi harapan. Kemudian selling problem solving, pemimpin terbuka untuk memberikan karyawan dan pengambilan keputusan, memberikan arahan dan pendukung kepada mereka dalam menyelesaikan masalah. Kemudian participating development and journey, pemimpin memberi kesempatan bawahan untuk berkembang, bertanggung jawab, dan mendukung apa yang mereka perlukan dalam kerja. Dan adalah satu delegating, pemimpin memberikan banyak tantangan dan tanggung jawab kepada bawahan dan memberi mereka keseluruhan untuk memecahkan persoalan. Yang pertama yaitu S1, telling, directing, instructing. Gaya kepemimpinan telling, directing, instructing ditandai dengan pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dan memberikan instruksi yang jelas kepada bawahannya. Dalam gaya ini, pemimpin akan mengawasi pelaksanaan instruksi dengan cara ketat serta memberi penilaian situasi tertentu, seperti ketika memimpin karyawan baru, mereka pengalaman di atas orang yang kurang memiliki motivasi dan kemampuan untuk menjalankan apa yang diharapkan, individu yang kurang percaya diri, serta mereka yang belum dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Gaya telling effective terlihat di karyawan baru yang belum memiliki pengalaman untuk melakukan tugas-tugasnya yang diberikan. Kemudian adalah S2, styling problem solving searching. Pemimpin dengan gaya selling atau problem solving coaching bersedia melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Mereka terbuka untuk mendiskusikan masalah bersama dengan memberikan arahan serta dukungan agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Gaya kemampuan ini cocok untuk ditetapkan pada karyawan. Respect terhadap kemampuan dan posisi pimpinan, mau berbagi tanggung jawab, belum dapat memenuhi standar kerja, dan motivasi untuk mendapatkan pelatihan atau bimbingan. Selanjutnya adalah S3, Participating Development and Coordinating. Dalam gaya pemimpinan participating atau developing and coordinating, pemimpin dengan sukarela memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berkembang dan bertanggung jawab. Mereka memberitahukan dukungan penuh terkait apa yang dibutuhkan karyawan dalam menjalankan kerjaannya. Gaya ini sangat tepat diterapkan pada karyawan yang kinerja di atas rata-rata, memiliki motivasi kuat meskipun perlu meningkatkan pengalaman dan kemampuan, serta memiliki keahlian pengalaman sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Kemudian delegating. Dalam gaya kepemimpinan delegasi, pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahannya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Hal ini cocok ditetapkan pada karyawan yang memiliki motivasi dan rasa percaya diri yang tinggi dalam pengerjaan tugas, pengalaman dan penilaian keahlian, serta berani menerima tanggung jawab untuk menyesuaikan sebuah tugas. Dengan gaya ini, pemimpin dapat mendelegasikan wewenang dan kepercayaan kepada karyawan yang kinerjanya di atas rata-rata pada umumnya. Hal ini mendorong karyawan untuk lebih produktif dan bertanggung jawab dan melanjutkan tugasnya. Kemudian syarat-syarat kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan 3 elemen penting, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kekuasaan adalah wewenang legal memungkinkan pemimpin mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya. Kewibawaan adalah kekuatan dan keutamaan yang membuat pemimpin disegani. Kemampuan adalah komunikasi teknis dan personal yang melebihi anggota biasa-biasanya. Kemudian ada motivasi dan memberdayakan tim, mengidentifikasi motivasi, kemudian umpan balik dan apresiasi, delegasi dan pemberdayaan, dan pembinaan dan pengembangan. Terus pengambilan keputusan strategis. Sebagai pemimpin yang kemampuan dalam mengambil keputusan yang strategis efektif sangat penting. Keputusan yang tepat dapat menuntun organisasi ke arah yang lebih baik, sementara keputusan tidak dapat atau berakhir fatal. Pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, menganalisis data, dan melihat dampak jangka panjang sebelum membuat sebuah keputusan. Selain itu, pemimpin yang efektif juga tahu kapan harus melibatkan tim dan proses pengambilan keputusan. Dengan meminta masukan dan berdiskusi
Pemimpin dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Kemudian mengelola perubahan dan inovasi dalam lingkungan bisnis dinamis. Kemampuan pemimpin untuk mengelola perubahan dan mendorong inovasi sangat penting. Pemimpinan yang efektif harus dapat mengantisipasi tren, mengidentifikasi peluang, dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan solusi baru. Kemudian kesimpulan dari sebuah yang kita bahas adalah pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang kuat, dan keterampilan dalam memotivasi serta pemberdayaan tim. Kemudian pentingnya pengembangan diri. Pemimpin harus tahu mengembangkan diri melalui pelatihan, umpan balik, dan pengembangan diri mentor yang berpengalaman. Ataupun adaptasi dan inovasi dalam lingkungan yang dinamis. Pemimpin sukses adalah mereka yang dapat mengelola perubahan dan mendorong inovasi dan di dalam organisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.